Assalamualaikum channel Jadi Sapa Teman. Hari ini kita akan melakukan liputan. Liputan kali ini membawa kita ke suatu tempat, pasar tua. Kompleks pasar tua, disebutnya Pasar Bambaru. Nah, selama setahun belakangan direvitalisasi alias direhab, dan hasilnya seperti ini. Kita ada di balkon Pasar Bambaru, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ada teman kita di sini. Posisi kita ada di lantai 3. Lantai 3 itu difungsikan sebagai area kafe di Pasar Bambaru. Ketemu dengan teman. Boleh dikenalin, Bang? Nama saya Galang, kerja di Cafe Putri Lestari 99. Siap. Mas Galang saya panggil ya. Iya. Mas sudah bekerja di sini. Saya lihat ini tempat baru, tempat nongkrong baru di Kota Palu. Ini kan Pasar Bambaru habis direvitalisasi, direhab. Sejak kapan bekerja di sini? Januari tanggal 22. Per tanggal 22 Januari sudah mulai aktif. Sudah mulai aktif. Nah, saya mau tanya nih. Ini kan di Kota Palu, kalau untuk tempat nongkrong anak-anak muda biasanya di tepi pantai atau di hutan kota. Ini tempat baru. Pengunjung di sini banyak juga Ya. atau ramai di waktu-waktu tertentu? Lumayan sih kalau dia malam minggu, paling malamnya rame. Dari sore sampai malam udah rame. Kalau hari-hari biasa kadang rame, kadang enggak. Gitu. Malam minggu itu sama dengan akhir pekan ya? Iya, akhir pekan. Akhir pekan itu di Weekend. hari Sabtu dan Minggu atau malam minggu saja? Kadang hari Sabtu paling ramenya hari Iya. Sabtu malam minggu. Siap. Ya, kalau untuk hari Minggu kadang swing juga sih. Iya. Kadang orang liburan keluar. Iya. Hari Senin hari kerja. Hari Senin kerja. Tapi selalu juga ada yang nyasar atau memang tujuannya ke sini, ke kafe di Bambaru. Tujuannya tergantung sih, kadang belanja di bawah dulu, kalau lapar naik ke atas makan. Oh gitu sih. Iya. Jadi ceritanya tempat ini nuansa belanja dikombinasi dengan buat nongkrong, buat apa istilahnya, makan atau santai-santai keluarga, boleh ya? Boleh, boleh. Siap. Nah, kalau menurut Mas Galang tadi akhir pekan. Kalau hari-hari Senin sampai Sabtu, dia hari Sabtu. Di hari Sabtunya paling ya sorenya udah paling rame. Kalau hari Senin sampai hari Jumat itu rame sih, cuma tidak terlalu seperti hari Sabtu. Juga. Soalnya banyak yang foto-foto, ada juga buat konten lain-lainnya. Merasa nyaman nggak kerja dengan suasana di atas bangunan gedung di lantai 3 seperti ini? Ya, kalau nyamannya nyaman sih. Cuma kalau siangnya agak panas karena gimana ya? Karena belum ada atap. Iya. Kalau dia sore sampai malam ya paling udah dingin. Jadi agak enak. Jadi ceritanya tentang keluhan, nggak ada keluhan. Oh nggak ada sih. Bagus. Gimana kalau suasana alam hujan deras? Kalau untuk hujan deras ya basah pastilah. Iya. Karena belum ada atap. Kalau suasana alamnya ya, untuk view-nya lumayan bagus sih. Karena di tengah kota juga. Iya. Nggak Iya. perlu pakai ini ya, tambahan kipas angin atau AC ya. Alami. Alami ya. Untuk kafe-kafe di luar, kalau untuk dalam ruangan ya harus pakai AC kan. Iya. Ya, tergantung aja. Mas Galang, salah satu karyawan di kafe di lantai atas Pasar Bambaru. Terima kasih. Oke.
ada teman baru kita, satuan pengamanan. Boleh dikenalin? Boleh. Namanya siapa? Saya Aldi. Saya di sini sebagai satuan pengamanan area Pasar Bambar. Nama panjangnya? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Saya panggilnya Abang ya, Abang Aldi ya. Iya. Bang, satuan pengamanan di kompleks Bambar. Apa masalah terbesar yang pernah dihadapi? Kalau masalah untuk saat ini, masalah terbesar yang dihadapi di sini masih masalah listrik. Listrik. Listrik? Seperti apa listrik? Karena dia punya panel itu karena masih ada yang kosten bagian Berarti instalasi listriknya bermasalah. instalasi listriknya bermasalah. Tapi yang jelas sudah semua. Nggak sampai padam seluruh komplek. Tidak. Maksudnya itu gangguan Ya. di Kadang ya lantai 1 dia mati, lantai 2, 3 hidup, kadang lantai 3 mati, 2 hidup. Nah, kalau begitu solusinya dilaporkan ke pengelola ya. Iya, kantor pasar. Bang Aldi, Ya, begini, kan satuan pengamanan itu biasanya ada sistem kerja yang shift-shiftan. Bang Aldi gimana posisinya? Di shift siang hari atau malam hari? karena kita ini kan sekarang kita sudah bagi 3 minggu. Jadi kayak saya minggu 1 untuk 2 hari ini mulai dari kemarin Senin kami itu masuk pagi, shift pagi. Kemudian besok kami mulai masuk shift malam lagi. Jadi dari minggu 2 mereka lagi masuk shift pagi. Nah, di mana waktu ini kalau hari kerja seminggu ada 7 hari, gimana waktu ini? Setiap shift itu dalam 1 minggu itu kita 4 hari Kerja, 4 hari kerja, iya. 2 kali off. Oh, iya. Kita berada di kompleks Bambar. Kita ketemu Aldi. Kita coba sapa teman-teman Bang Aldi. Kali ini kita berada di lobi pintu depan Pasar Bambaru. Kita ketemu para petugas pengamanan, orang-orang hebat di kompleks ini. Jadi kalau masalah preman, tindak kriminal, tanyain sama dia. Boleh dikenalin Om, namanya siapa Om? Nama saya Arman, petugas koordinator security Bambar, Pasar Modern Bambar. Saya panggilnya Om Arman saja ya. Ya, Om Arman koordinator di sini. Ada teman kita yang lebih muda dari Om Arman, boleh dikenalin Bang? Oke, halo, nama saya Rian Febriansyah. Saya selaku Danru di sini. Danru itu apa ya? Pemimpin. Oh, pemimpin regu ya. Pemimpin regu. Jadi kalau di bawah atasan saya, Pak Arman, saya anggota juga. Oh, siap. Kita gali tentang Pasar Bambaru karena pasar ini dalam kompleks pasar tua setelah direvitalisasi atau direhab banyak hal-hal yang baru di sini. Tadi waktu saya pertama kali datang parkir motor, saya lihat nih Abang Rian tadi mengeluarkan banyak kunci. Itu kunci-kunci apa saja ya? Itu kunci kantor, kunci pintu, pintu-pintu semua sudut ini di Pasar Bambaru. Maksudnya yang megang kunci apa memang satuan pengamanan Om atau bertanggung jawab? tanggung jawab satuan keamanan karena kunci-kunci itu pintu utama, pintu pertama, kedua sampai ada berapa kunci ini? Ada 9 pintu. Ya? Jadi kita pegang. Jadi pada saat waktu jam 8 kita akan buka, pedagang masuk. Oh iya. Saya pikirnya tadi ini kunci cadangan atau pemilik toko, Bukan, titipan gitu? bukan pemilik toko. Bukan. Pintu Pintu memang pasar. pintu Ya, pasar. bukan pintu toko. Siap. Penjelasan Pak Arman masuk. Jadi ceritanya yang dipegang sama Abang Rian tadi yang seabrek-abrek kuncinya adalah pintu
kunci pintu-pintu pasar. Benar begitu, Om? Ya, Siap. Bang Rian, Ya, kalau boleh tahu nih, Bang Rian kan lebih muda dari Om Arman. siap. Berkegiatan di sini sudah sejak kapan? Sejak tanggal 2 Januari Mhm. kita direkrut di kantor Perindak. Ya. Kita direkrut ada 100 orang, yang baru dipasang sini 10 orang. Jadi sebenarnya yang dikasih pengamanan di sini itu ada 30 orang. Iya. Jadi kita baru 10 orang dipasang di sini. Yang stay di sini, Iya, stay. yang sudah tetap Iya. bekerja, beraktivitas di sini. Iya, siap. ya. Siap. Ke Bang Rian dulu yang saya telanjangi. Ya. Bang Rian, kalau menjaga kompleks ini ya, kompleks Bambaru istilahnya, merasa nyaman nggak di sini? Awalnya agak kurang nyaman sih karena belum berbaur kayak gitu, belum berbaur dengan masyarakat kayak gitu. Jadi ada rasa was-was untuk melakukan pengamanan. Tapi lama kelamaan dengan seringnya waktu, berjalannya bulan, sekarang saya sudah nyaman gitu. Karena Jadi- sudah berbaur sama masyarakat. Ya. Begini, kalau hitungan hari, Abang Rian ini bekerja sudah 60 hari atau di bawah 60 hari? Sudah 60 hari. 60 hari. 60 hari. Sudah pernah ketemu kejadian-kejadian yang aneh gitu? Untuk kejadian-kejadian aneh di dalam belum. Kalau tindak kriminal kayak Tindak kriminal. jambret atau Belum ada. barang-barang kehilangan, Alhamdulillah belum. Kecuali barang-barang kehilangan. Hah? Seperti Itu pun apa? itu pun seperti kehilangan kecil, hal-hal kecil saja, Pak. Kayak gitu. Om Arman lebih senior dibanding Bang Aldi. Bang, siapa? Bang Rian. Rian, Bang Rian. Om Arman, dulu ya, di zaman saya masih 20 tahun atau 20 tahun lebih dari 20 tahun mungkin. Ini kompleks area toko perdagangan emas dan kadang-kadang ada cerita-cerita horor. Ada preman, pembalakan, begal. Nah, sekarang zaman sudah modern, terus lagi bangunan pasar Bambaru sudah direhab seperti ini, masih ada cerita-cerita seperti itu. Kalau cerita-cerita seperti preman, horor, itu kalau dulu ada. Iya. Dan pada saat ini untuk dengan pasar Bambaru ini direhab untuk seperti preman-preman, alhamdulillah tidak ada preman. Masalah horor itu kalau seperti mistik, ya toh? Iya. Mistik itu kalau memang pada saat gelap memang ada. Itu kalau dia sudah gerimis, hati-hati karena itu pasti ada. Pasti ada karena bangunan tua biar bagaimana tetap ada bangunan tua walaupun kita tidak lihat. Cuma pada saat memperlihatkan dia gerimis, nah itu kalau sudah gerimis. Pas dulu Om, nanti kita keterusan ngomong-ngomong yang horor, jadi kita ngomong yang santai saja. Saya juga agak merinding kalau ngomong-ngomong itu. Om kan sebagai koordinator petugas keamanan di sini, seberapa sulit mengatur anak buah Om? Kalau untuk pengaturan untuk anggota, Anggota ya, ya. karena kita ditunjuk sebagai koordinator, itu tidak ada sulit. Koordinator hanya mengikuti bagaimana keenakannya orang untuk menjaga siang, malam, tanggung jawabnya, bagaimana dia rasa enak, itu yang saya ikuti. Karena saya hanya mengkoordinir untuk mengawasi. Tapi Om gini, namanya manusia kita ini selalu saja ada penjahatnya. Di antara sekian banyak anggota yang dikoordinir ini, ada juga yang membandel gitu. Kalau untuk sekarang ini memang belum ada. Alhamdulillah anggota-anggota saya yang sering ketemu siang maupun malam, alhamdulillah sampai sekarang ini aman-aman anggota. Tidak ada yang bandel. Berarti masih bisa, istilahnya masih bisa diajak kerjasama Ya, ada kerjasamanya ada. Nah, yang anggota sebagai satuan pengamanan direkrut dari mana? Keluarga, kerabat, atau memang melalui seleksi gitu?
dari memang Seleksi ya. iya. Saya pikir dari Iya. bisik-bisik ada keluarga, ponakan atau siapa gitu. Itu tidak ada, memang ada. Kalau untuk satuan keamanan sampai di itu memang ada, memang dimasukkan, itu ada informasinya. Yang mengikuti itu pun mengikuti satuan keamanan ini yang masuk dia harus punya sertifikat. Harus Jadi ada. yang terpenting itu ya. Itu, Ya, sertifikat. yang perlu digarisbawahi harus punya sertifikat. Nah, itu yang terutama. Saya mau tanya juga nih Om. Om kan koordinator nih, Rian sebagai anggota. Rian dulu. Ya, siap. Pandangannya melihat Om Arman. Tendangan. Ya, seperti apa sosok beliau ini? Sosok beliau ini ibaratnya selain koordinator, dia adalah seseorang Tegaskah, suka bercanda? ya, seseorang yang tegas, suka bercanda, ada waktunya bercanda dan sosok seorang ayah. Wih, kok sosok seorang ayah? Iya. Maksudnya bisa diandalkan gitu ya, memberi Ya, kerjaan. ya, seperti itu. Dalam mengontrol anak-anaknya sebagai satuan pengamanan. Om jadi besar kepala ini kalau dipuji-puji sama anggotanya. Bener Om? Om gini Om, kalau disuruh pilih, Om umur berapa sekarang? 61. 61. Belum uzur, masih muda. Kalau bergaul dengan kita yang 17 tahun. Gini Om lebih suka atau disuruh milih, Om lebih senangnya di waktu hari, siang hari atau di malam hari jaganya tugas dia? Nah, kalau saya sebelum saya dimasukkan koordinator, dua-dua, karena saya tidak terlalu kalau tidak fokus ke dalam rumah. Kalau sudah di luar, saya pemikiran saya terbuka. Lebih baik saya di luar daripada di dalam rumah. Jadi walaupun bukan karena saya punya tiket, tetap saya kontrol, saya punya anggota. Ya, ngomong-ngomong di sini, itu yang terutama supaya anggota saya senang dengan saya, banyak humor, itu. Jadi saya lebih kalau di luar. Dan di luar itu di tempat yang seperti ini, saya suka sekali. Jadi Om merasa bersyukur ternyata sampai seusia begini masih ada kegiatan sebagai satuan pengamanan di kompleks Bank Baru ini, gitu Om? Iya. Om gini Om, harapan Om ini, Om kan koordinator nih, dianggap sebagai orang tua di sini. Harapannya buat teman-teman yang masih muda nih, atau pesan-pesannya lah Om, untuk teman-teman masih muda. Kalau harapan saya dengan anggota dan anak-anak saya anggap anak saya, sebelumnya ada pertanyaan ini, saya sudah awal pernah ngomong. Karena saya bilang, ikuti saya punya cara, ya, bermasyarakat. Kita harus bermasyarakat dengan orang, dan apapun yang terjadi, kita ambil dengan kepala dingin. Jadi, supaya anggota itu senang, ya ikutilah kemauannya orang dulu, baru yang kita tidak suka baru kita tegur. Cara tegurnya gimana Om? Kalau cara teguran itu bukan istilahnya, bukan sama-sama rame-rame, saya panggil, jangan ditegur di muka umum, karena kita menjaga wibawanya juga, walaupun ya anak-anak, tapi pemikirannya sudah dewasa seperti ini. Abang Rian, Om Arman, kesempatan informasinya Dedi Sapa Teman berterima kasih. Terima kasih banyak kita saudara. Nu sampai subuh, nu sabat tutu, nu rambanga kita maroso. Terima kasih untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.